Baik, kita lanjutkan lagi informasi di Muslim Update hari ini. Pembuat surat keterangan bebas COVID-19 palsu jenis rapid test dan antigen diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam aksinya, pelaku hanya berbekal sebuah ponsel untuk membuat surat palsu sebelum dipasarkan lewat media sosial. Untuk mencari keuntungan, pemuda berusia 31 tahun ini sengaja menawarkan surat keterangan bebas COVID palsu jenis rapid test dan antigen. Praktik pemalsuan terungkap setelah salah satu pemesan melapor ke polisi. Polisi berhasil mengumpulkan barang bukti 10 lembar surat keterangan swab antigen palsu serta 5 lembar surat keterangan rapid test palsu. Media sosial menjadi lahan tersangka untuk memasarkan dokumen palsu dengan harga Rp50.000 hingga Rp70.000 tiap surat. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kalau ini digunakan oleh orang yang memesan tanpa dilakukan prosedur yang benar, tidak tahu apakah dia positif ataupun negatif. Kalau dia positif akan berbahaya, akan berbahaya bagi kesehatan dia sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. Sehingga atas dasar itu tim Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan. Astagfirullah, di tengah masa pandemi seperti ini masih saja ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan suatu hal yang negatif, yaitu memalsukan surat COVID hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Padahal surat keterangan COVID itu harus dibuat dengan sebenar-benarnya. Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya berjualan namun dengan modus menipu seperti ini? Betul, Mbak. Penipuan dengan cara apapun, atas alasan apapun, tidak dibenarkan dalam agama dan merupakan sebuah dosa. Tuntunannya jelas. Kita menjalankan sesuatu harus motivasinya bagus dan tujuannya bagus. Kita khawatir ini akan terjadi. Dan kalau terjadi berarti tujuan utamanya yaitu menjaga kesehatan, yaitu kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat tidak tercapai. Karena tujuan dari surat ini adalah dalam rangka agar masyarakat yang melakukan perjalanan, masyarakat yang menjalankan aktivitas tidak menyebar, tidak menjadi penyebar dari virus COVID-19 ini. Itu tujuan utamanya. Karenanya mereka yang melanggar tujuan dikategorikan dosa. Apapun alasannya, dengan cara apapun, pemalsuan dilarang oleh agama. Karena itu mengakibatkan kerugian untuk dirinya dan kerugian untuk orang lain. Misalnya dia akan memalsu bahwa suratnya surat palsu. Ternyata dia positif. Bagaimana dengan sahabatnya, dengan temannya, dengan rekannya? Ia harus memikirkan, bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan kebaikan, kemaslahatan orang lain, insya Allah. Ya, jadi bukan hanya pelaku yang memberikan, tetapi juga yang menerima surat itu juga harus, Ustadz, ini juga sama dosanya, bisa dibilang seperti itu ya Ustadz ya? Kalau sesuai dengan hadis Rasul kan memang dua, Mbak. Bahwa yang melakukan serta yang diperlakukan itu sama, kalau itu keburukan. Hadisnya al-qatil wal maqtul finnar. Kedua-duanya, baik yang memalsu suratnya atau yang meminta surat palsu, dua-duanya sama melakukan dosa. Karenanya tentu kita menginginkan ini kebaikan bersama, ayo hindari pemalsuan. Tujuannya mulia, yaitu agar tidak tersebar COVID-19 ini, sehingga dipastikan semua yang melakukan aktivitas, perjalanan, sehat untuk dirinya dan sehat pula insya Allah untuk orang lain. Baik, Ustadz.